Gak main-main, Menteri ATR BPN Nusron Wahid baru aja bikin gebrakan besar-besaran. Sekarang kalau ada oknum pegawai BPN yang sengaja perlambat sertifikat tanah kamu karena nunggu sogokan, siap-siap dipecat. Aturan baru ini bakal berlaku penuh mulai 17 Agustus 2026. Semua proses dipotong jadi super cepat. Pertama, untuk pengukuran terjadwal maksimal cuma 7 hari. Setelah diukur, durasi jadi gambar peta bidangnya dibatasi maksimal 5 hari aja. Lanjut ke pembuatan AJB di notaris atau PPAT. Targetnya maksimal 2 hari kelar. Urusan pajak atau verifikasi BPHTB maksimal 3 hari kerja. Semuanya benar-benar dipantau ketat. Nah, setelah kamu bayar SPS ke PNBP, proses di BPN cuma makan waktu 5 hari. Jadi kalau di total keseluruhan proses balik nama atau peralihan hak itu maksimal totalnya cuma 10 hari. Kalau ada petugas yang telat karena lalai, sanksinya mutasi. Tapi kalau karena pungli, langsung didepak. Gimana menurut kalian aturan baru ini? Bakal berjalan lancar atau tidak? Komen di bawah ya. Orang datang ke kantor BPN, minta ngukur, tanahnya diukur. Itu tidak ada yang tahu kapan diukur kecuali juru ukur sama Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini harus saya akui. Nah, karena itu kami hari ini melakukan transformasi besar-besaran dan sudah berjalan. Dan kami minta di awal bulan tanggal 17 Agustus harus sudah 100% kantor menggunakan penjadwalan pengukuran terjadwal. Jadi kalau Bapak hari ini datang, pendaftar untuk diukur sudah membayar hari ini. Kapan dia akan diukur? Paling lambat harus 7 hari. Harus ada kepastian dia. Kalau dia tidak diukur selama 7 hari, ya KPI-nya kita turunkan. Ancamannya bisa dipecat atau dipindah, tergantung dengan ini ya, gradasi pelanggarannya. Kemudian setelah diukur, kan dia harus jadi gambar durasi pekerjaan supaya jadi paling lama 5 hari harus sudah jadi. Ini di pengukuran dulu. Kemudian di peralihan hak, tadi balik nama, ya kan, dari Pak Ara menjadi ibu siapa, bisa jual beli dan sebagainya. Peralihan hak ini kita sudah tetapkan. Pertama, AJB, akte jual beli dari penjual atau pembeli dengan pihak PPAT maksimal 2 hari SOP-nya. Verifikasi BPHTB, karena setelah di AJB kan harus bayar BPHTB, itu maksimal 3 hari. Cuma di lapangan hari ini ada PPAT, notaris dan PPAT yang berikatan, yang akte jual belinya ada yang sampai 40 hari di dalam. Kemudian verifikasi BPHTB ada yang sampai 2 bulan baru selesai, ada yang 40 hari. Nah, kita minta sekarang SOP-nya untuk AJB di notaris 2 hari di PPAT. Kemudian verifikasi BPHTB maksimal 3 hari, jadi 5 hari untuk sampai ke sini. Kemudian dia bayar SPS ke PNBP kepada BPN, diproses balik nama maksimal 5 hari. Jadi butuh waktu 10 hari untuk balik nama maksimal. Kalau Pak, dari itu Pak, keluar dari itu dia berarti pelanggaran. sanksinya betul Pak? Sanksinya tergantung. Kalau dia terbukti itu karena suap bisa dipecat. Tapi karena dia ini lalai mungkin dipindah atau diturunkan pangkat sesuai dengan gradasi pelanggarannya. Salah mbuh Pak, penginku ya nanam dewe Pak, duwe peternakan telur sing banyak, punya sawah sing berhektar-hektar, cek iso nanam padi sendiri, panen beras sendiri, panen telur sendiri lah. Tapi mau gimana lagi, sawah ndak punya, peternakan ndak punya. Kok ya gitu toh Pak, kok geding aku. Bukannya mengusahakan biar harga beras itu normal, harga telur itu normal, kok malah jawabannya kayak gini. Oh, geding aku. Komentar Mbak ini sejalan dengan apa yang diomongin dengan si Luhut. Dia bilang, rakyat harus kerja keras agar bisa bayar pajak. Negara maju adalah negara yang rakyatnya taat bayar pajak. Pret, kentut. Rakyat aja udah taat bayar pajak, tapi hasilnya apa? Zong. Nih kata si Mbak ini, rakyat bayar pajak tapi masih banyak anak yang putus sekolah. Nggak punya pakaian seragam sekolah, nggak bisa kuliah. Gara-gara apa? Gara-gara ulah si ini teman-temannya. Ingat ya, uang pajak itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, bukan memuaskan hasrat para koruptor. Rakyat pada dasarnya nggak keberatan bayar pajak, asal alokasinya tuh benar kemana aliran dana pajak itu. Per tahun Indonesia itu dapat uang masuk dari pajak itu banyak, tapi hasilnya apa? Nggak ada.
Yang ada malah banyak anak-anak putus sekolah ya begini kayak permainan si Mbak ini. Kayaknya orang-orang begini harus dinepalkan deh. Kita nggak bisa diam aja nerima aja terus begini terus, mau sampai kapan Indonesia begini. Mereka kalau dibiarkan seolah-olah mereka tuh menganggap kita tuh bodoh. Jadi gue dukung kalau misalnya ada orang mau menepalkan orang-orang seperti ini, biar tobat. Oh, ternyata ada orang di balik layar di semua kasusnya Bakri Group toh. Ternyata ada peran Febri nih. Pantas aja Bakri Group itu selalu bebas dari tuntutan. Ternyata ada Febri. Pada artikel ini infonya kalau Febri sama Bakri itu ada skandal korupsi 39 triliun Jiwasraya Asabri. Ini baru satu kasus ya. Kemungkinan ada kasus-kasus lain. Nggak mungkin cuma kasus ini doang. Jadi buat kalian warga Sidoarjo Jawa Timur yang kemarin menjadi korban lumpur lapindo tapi belum mendapatkan ganti rugi atau hak kalian, tuntut lagi karena orang yang nge-backup kasus-kasus itu sudah ketangkep. Jadi orang yang mau meloloskan kasusnya si Bakri udah nggak ada lagi. Tuntut, itu hak kalian kalau kalian belum dapat ganti rugi ya. Karena nggak menutup kemungkinan si Febri juga yang meloloskan kasus lumpur lapindo supaya si Bakri itu nggak kena tuntutan dari para korban. Yuk buat warga Sidoarjo tuntut balik yuk, itu hak kalian. Kembali ke penggilingan yang untungnya 2T setiap bulan itu, saya ini lagi ngitung-ngitung ya, karena biaya giling itu kan 500 per kilogram. Jadi untuk dapat omset 2T itu harus menggiling 4 juta ton padi. Nah, itu satu penggilingan menggiling 4 juta ton padi, sedangkan kebutuhan nasional beras di Indonesia itu hanya 2,5 sama 2,6 juta ton padi. Lah ini se-Indonesia aja kita menggunakan satu penggilingan saja beras iki wis turah-turah. Lha iki sih kepriwe Pak Presiden sing nampa laporan saka bawahan belas ramutu tenan iki. Nah lo kan, mulai dah tingkat kepuasan masyarakat menurun jadi 51%. Penyebabnya apa? Satu, ini menurut saya ini. Penyebabnya pemimpin mudah dibohongin bawahan. Yang pertama itu, lah pejabat kelas presiden dikadal-kadalin terus sama bawahannya. Contoh nih ya, contoh tuh Pak Dadan. Ya kan, wah 19 ekor sapi dibohongin. Terus yang baru-baru ini kayaknya lagi dibohongin lagi deh. Soal apa ya, KUD lah. Yang buat giling padi. Penghasilannya, penggiling padi tuh, penghasilan 2 triliun per panen. Itu kayaknya dibohongin lagi tuh. Pokoknya banyak lah kalau kita mau cari lah, ya kan. Habis presidennya pidato mulu. Pidatonya nggak sesuai dengan realita. Ya menurun, siapa yang mau percaya. Katanya mau dikejar koruptor ke Antartika. Tapi baru nyampe, ya kan, belum upek-upek di Indonesia, ya kan. Ya asli borak ya. Jangan-jangan 78, menurun 78 ini, aduh dah. Makanya Pak, yang namanya politik itu kejam, ada musuh dalam selimut yang Bapak perlu pahami. Musuh dalam selimut Pak, nggak jauh dari Bapak. Laporan-laporan palsu yang membuat publik nggak percaya dengan Bapak ya. Gilingan padi mau disita, buat apa itu? Buat KDMP. Enak bener itu, laporan siapa lagi itu. Lagi mana publik mau menurun kepuasan 51, ya kan. Ya masih menang dah, kemarin menang kan 58, sekarang 51 ya masih ada itu yang 7%, berarti itu penjilat. Ya, saya cuma bisa memberikan ungkapan sakral deh. Biar kebohongan laris cepat kilat seperti petir, sewaktu-waktu kebenaran akan memenangkannya. Ending, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kayak menurut netizen berimen kayak. Ampun DJ ngomongin tentang hukum di negeri kita ini ya. Indonesia nggak usah pakai Konoha, namanya juga kejadian di Indonesia. Masih ingat kah?
koruptor IKTP Bapak Setia Novanto kali ya, Bapak Setia Novanto bebas dari penjara dan rayakan ulang tahun dengan tema bebas tanpa syarat apa bagaimana ini? BTS, bebas tanpa syarat. Mungkin itu ya kalimatnya ya. Lah terus yang ini aja bisa plesir. Ya inilah Indonesia. Surganya para koruptor, ya kan? Apa-apa bisa dibayar, ya kan? Terus masih ngomong tentang keadilan, tentang hukum. Hukum harus adil, hukum harus presisi. Kita tegakkan presisi tai kucing, ya. Persisi tai kucing lah. Kalau sudah jangan memberikan berita palsu, jangan hoax. Kalau sudah ada foto-foto begini bagaimana ceritanya? Coba hukum punya muka enggak sih? Hukum Indonesia ya. Yang ini bisa ulang tahun, yang ini bisa jalan-jalan, ini bukan koruptor kelas nyolong ayam, nyolong cecek tunggu, ya kan? Nyolong sendal cepit. Kemarin yang lagi viral tuh dianggap nyolong ayam atau bagaimana tuh sampai ya kan dibakar hidup-hidup coba ya kan. Inilah potret wajah hukum yang ada di Indonesia. Makanya koruptor sekarang itu tembus triliunan bahkan ratusan triliun. Kalau udah ratusan triliun mana berani hukum nyentuh, dapat bagian iya ya kan, nyentuh isi amplopnya iya. Terus ini menurut netizen bagaimana ini? Ya, sebenarnya Pak Setia Novanto itu dulu divonis berapa tahun kok ini bisa keluar begini katanya bebas dari penjara ya informasinya ini keprimen ke. Vonis hukumannya pira nyosinan ya krungu-krungu lagi nang Jakarta sih. Korupsi IKTP ya kan IKTP elektrik yang katanya gratis suruh bayar kalau mau diperiksa itu penjara penuh. Ya, IKTP itu di desa-desa bayar. Bahkan ada calon desa ya, nanti kalau terpilih si A, bikin KTP gratis, kan koplak. Bikin KTP gratis, sudah dibiayai uang negara, uang rakyat biar kembali ke rakyat. Lah ini, hukum memang ampun ya. Nanti kalau masyarakat kecil, istilahnya apa ya main hukum sendiri, katanya disalahkan. Ini negara hukum. Nggak boleh main menghakimi, nggak boleh dengan cara sendiri dihakimi segala apa pret, ya kan? Kadang-kadang ya masyarakat menggunakan hukum rimba maling-maling kecil karena saking tidak percayanya dengan adanya hukum. Hukum memang sih Indonesia ini negara hukum tapi tidak ada kepastian hukum. Ini paling nih kalau udah keluar dari yang divonis hukuman itu paling ujung-ujungnya jadi menteri. Ini yang koplak maning dia. Ya tinggal sabar lah. Sebentar lagi juga paling jadi menteri. Menteri apa kek? Apalagi sekarang nih. Di Indonesia menterinya nggak kira-kira. Makanya duitnya habis digondolin para menteri. Rakyatnya disiksa oleh pajak. Gitu. Ya ada ungkapan sakral aja deh. Biar kebohongan laris cepat kilat seperti petir. Sewaktu-waktu kebenaran akan memenangkannya. Ending. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri.